Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa latihan soal ya tentang pengantar logika matematika. Jadi di sini ada beberapa soal yang berkaitan dengan himpunan dan juga relasi. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk latihan soal kali ini kita coba bahas soal ujian yang tahun lalu ya, ini ya berarti ya 2019 soal UAS. Jadi soal UASnya ini ada 5 soal, bobotnya sama. Jadi selalu ya triknya kalau misalkan kita ingin memaksimalkan apa yang kita punya ya dikerjakan yang dipandang paling mudah terlebih dahulu. Sebenarnya lebih tepatnya ini sih, dipandang yang kira-kira bisa mengerjakan dengan relatif lebih cepat terlebih dahulu lah, bukan sekedar yang paling mudah ya. Karena mudah itu kan bisa jadi lebih panjang, dan kalau misalkan jawabannya lebih panjang itu ya nanti menghabiskan waktu juga. Jadi utamanya di situlah, intinya gimana caranya kita milih soal yang pengerjaannya itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu banyak dan kira-kira kita bisa menyelesaikannya dengan agak cepat supaya waktunya pun juga masih cukup. Ini untuk tentang himpunan. Jadi kita akan membuktikan dua pernyataan berikut ini. Jadi yang pertama adalah A sama dengan himpunan kosong jika dan hanya jika B sama dengan A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B. Di nomor 1A akan ditunjukkan A sama dengan kosong jika dan hanya jika apa di sini B sama dengan A iris komplement, B sama dengan A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B ya. Cocok ya. Nah, kalau kita punya pernyataan jika dan hanya jika, ya otomatis harus dua arah kan. Mau tidak mau ya, kita menunjukkan dari kiri ke kanan dan juga kanan ke kiri. Di beberapa kasus itu sebenarnya kita bisa juga ya hanya satu arah, tapi jadi bukan satu arah, maksud saya langsungan jika dan hanya jika. Tapi untuk di kasus ini relatif lebih rumit karena ya tidak bisa langsung kelihatan kan hubungan satu statement dengan statement lainnya. Jadi alangkah lebih baiknya kita pecah saja jadi dua kasus. Yang pertama ini paling mudah ya. Jadi yang pertama ini dari kiri ke kanan kan. Kalau dari kiri ke kanan itu berarti kita punya ini kan. Yang tahuinya adalah A-nya sama dengan himpunan kosong. Terus yang akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan yang sisi kanan berarti dengan A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B. Nah, kalau kita punya kesamaan seperti ini, sebenarnya kan ya bisa saja kan yang kiri disama dengankan yang kanan atau yang kanan sama dengankan yang kiri. Tapi yang kiri ini kan hanya B saja. Dan kalau kita mau mengkonstruk banyak hal, itu lebih rumit. Jadi lebih baik yang kanan disama dengankan yang kiri. Jadi kita punya di sini A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B, ini jadi apa? Kalau kita masukkan ini ya, kita masukkan A sama dengan himpunan kosong ini, jadi kita punya kan himpunan kosong diiris dengan B komplement, digabung dengan kita punya A komplement, jadi himpunan kosong komplement itu kan semesta, ya kan? Jadi pertama ini himpunan kosong diiriskan apapun, pasti kosong, digabung dengan himpunan kosong komplement itu semesta diiris B. Berarti kan kita punya himpunan kosong digabung apapun ya pasti himpunan tersebut ya. Dan semesta diiris B ya pasti jadi B. Jadi kita peroleh pernyataan ya B itu sama dengan A iris B komplement
digabung dengan A komplement iris B. Jadi seperti itu. Nah, yang dihindari itu adalah kalau kita menggunakan kesamaannya itu dari awal. Jadi kalau misalkan kita menunjukkan sesuatu, jangan sampai apa yang ingin kita tunjukkan itu kita gunakan. Itu nggak boleh ya. Jadi ya kalau misalkan yang mau ditunjukkan persamaannya itu ya persamaannya jangan persamaannya itu ya gimana caranya biar dapat di endingnya tuh nanti yang kiri sama dengan yang kanan atau yang kanan sama dengan yang kiri ya. Jangan sampai sama dengannya tuh dipakai dari awal. Jadi seperti itu. Karena bisa jadi kan dari awal nulisnya sudah B sama dengan itu yang kanan dijabarin sampai jadi B lagi itu kurang pas lah karena dari awal kita sudah menggunakan apa yang kita ingin tunjukkan itu nggak boleh. Ya idealnya seperti ini ya. Oke, ini ya sekali lagi kalau kita menjawab sesuatu itu tidak tunggal. Jadi kalau misalkan mau versi yang lain pun sebenarnya boleh. Yang penting ya tidak melanggar yang sudah ada ya. Jadi ya pada dasarnya ya nggak harus seperti ini. Tapi kalau mau pakai cara lain boleh. Yang penting langkah-langkahnya benar gitu aja. Terus yang kedua, kalau kita sudah satu sisi dari kiri ke kanan, selanjutnya kita akan tunjukkan dari kanan ke kiri ya. Jadi yang arah sebaliknya. Berarti diketahuinya apa? Diketahuinya B-nya itu sama dengan A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B yang akan ditunjukkan A sama dengan himpunan kosong. Jadi ini ada beberapa cara lah sebenarnya. Kita bisa gunakan langsung mungkin, atau mungkin cara lain ya. Atau kontradiksi mungkin, atau kontraposisi. Jadi kalau membuktikan dia himpunan kosong itu relatif ini ya, tricky ya, karena ya agak inilah. Kalau ada elemennya itu kan enak kita ngambil sembarang elemen terus tunjukkan dia di mana kan. Tapi kalau himpunan kosong kan agak-agak ya tricky itu tadi kan. Makanya lebih baik daripada kita memaksakan ada ininya ya. Memaksakan A-nya menunjukkan A-nya himpunan kosong, kita gunakan kontraposisinya saja. Jadi kan kalau yang dari kanan ke kiri itu kan kita punya yang atas yang diketahui ini, maka yang bawah kan. Kalau kontraposisinya berarti jadi apa? Kalau kita punya P maka Q, berarti kan jika dan jika tidak Q, maka tidak P kan? Ya enggak? Oke ya. Jadi dari sini berarti kita punya apa? Kalau tidak Q maka tidak P, berarti kita punya kalau A-nya tidak sama dengan kosong, maka B-nya itu tidak sama dengan A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B. Oke? Jadi di sini berarti kita ini ya bisa kita ambil ya nanti karena di sini ya. Jadi oke. Karena ini lebih baik sepertinya kita bagi dua kasus saja supaya lebih mudah kan. Karena kalau salah satunya ada yang kosong kan ya intinya inilah kayaknya lebih nyaman kalau misalkan ini kita pecah dua kasus. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama misalkan nih, ketika A iris B komplement ini kosong, berarti kan kalau kita diambil sebarang A, kita mau menunjukkan yang kanan itu tidak sama dengan ya.
Jadi kalau seperti ini jadinya apa? A iris B komplemennya kosong. Jadi ini ya berarti ya A iris B komplemen kosong dulu supaya inilah kita menyederhanakan masalah, tidak yang lebih umum kan. Kalau A iris B komplemen kosong berarti kan maknanya apa di sini? Tidak ada anggota A yang bukan anggota B sekaligus kan? Iya nggak? Tidak ada anggota A yang sekaligus bukan anggota B, berarti A-nya pasti subset B ya. Oke? Ya nggak? Ya, ya. Berarti di sini kita punya juga A-nya anggota B ya, karena A subset B ya. Nah, berarti kita peroleh apa? Oke. Kita punya anggota A sekaligus anggota B, oke. Karena ini kosong kan berarti nggak punya anggota ya. Oke, kita lihat inilah. Jadi A-nya anggota B, kita lihat apakah A-nya itu anggota yang sisi kanan kan. Jadi karena A anggota A berarti kan A-nya itu bukan anggota A komplemen kan. Berarti artinya apa? A-nya bukan anggota dari A komplemen iris B, sekaligus A-nya pasti bukan anggota A iris B komplemen kan, karena ya yang A iris B komplemen itu kan kosong. Berarti kita punya di sini apa? A-nya bukan anggota yang di sisi kanan kan. Gabung A komplemen iris B. Jadi kita punya satu yang anggota B, tapi satunya bukan anggota yang sisi kanan kan. Berarti kesimpulannya apa? B-nya tidak sama dengan A iris B komplemen gabung A komplemen iris B. Ya nggak? Karena kalau kita punya dua himpunan itu sama, setiap elemennya itu sama kan. Jadi yang satu anggota yang satunya, satunya ya satunya kan. Jadi kalau di sini kan kita punya yang satu anggota B, tapi satunya bukan anggota yang kanan, makanya tidak sama dengan kan. Terus yang B, kalau misalkan A iris apa tadi? A komplemen iris B, A iris B komplemennya tidak kosong. Kalau tidak kosong berarti ada kan anggota A sekaligus anggota B komplemen kan, berarti kan. Berarti bisa kita ambil ya, diambil ini anggota A iris komplemen kan. Berarti kan kesimpulannya kan ini A-nya bukan anggota B ya. Iya nggak? Jadi oke. Nah, selesai. Jadi anggota A iris B komplemen berarti artinya ini ya pasti ya. A-nya itu anggota A iris B komplemen digabung, ya nggak? Kalau kita punya anggota suatu himpunan, ya dia pasti anggota dari himpunan tersebut digabung himpunan yang lain kan. Itu jelas ya. Jadi selesai, kita punya A komplemen iris B ya di sini ya. Nah, di sisi lain kita punya ini kan, A-nya bukan anggota B, tapi A-nya di sini. Berarti maknanya apa? Kita punya B-nya itu tidak sama dengan A iris B komplemen digabung dengan A komplemen iris B. Oke? Jadi kasusnya kan coba kan kalau ini kan A iris B komplemennya kosong atau tak kosong kan, nggak mungkin ada kemungkinan lain ya. Jadi karena hanya ada dua itu dan semuanya bisa kita tunjukkan, berarti ya ini ya. Jadi pernyataan ini satu misal ini. Jadi pernyataan satu ini tadi bernilai benar. Ya kesimpulannya ya kita punya ya ini ya. Bukti selesai ya berarti. Jadi bukti selesai. Oke.
A1A dulu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Karena kita sudah menunjukkan dua-duanya kan, dua sisi kan, yang ke kanan maupun yang kanan ke kiri. Dan bisa dilihat kan, kalau menuliskannya seperti ini kan cukup detail ya, jadi yang mengoreksi pun juga relatif lebih mudah lah, karena step by step-nya itu kan dijelaskan kan. Izin bertanya, Pak. Yap. Yang tadi kenapa B tidak sama dengan yang ini, Pak? Yang terakhir tadi. Yang terakhir. Oke. Kenapa B tidak sama dengan ini? Nah, alasannya kenapa? Karena bisa kita lihat ya di sini ya. Kita punya A-nya itu bukan anggota B. Oke. Di sisi lain, A-nya itu anggota dari A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B. Berarti ada satu elemen yang anggota yang di kanan, tetapi dia bukan anggota yang di kiri. Artinya apa? Himpunannya pasti berbeda. Iya kan? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau membuktikan dia tidak sama itu salah satu nyamannya itu kita ya ambil saja satu elemen kan yang masuk di satu, yang nggak masuk di satunya kan sudah selesai. Tapi kalau membuktikan sama dengan itu lebih ribet karena ya bisa mungkin langsungan ya sama dengannya. Tapi seringkali kalau membuktikan dua himpunan sama itu yang harus dilakukan ya yang satu subset satunya, satunya subset satunya kan. Jadi subset dua-duanya lah bolak-balik ya. Itu relatif lebih lama. Kalau nggak sama dengan kan ya bisa dilihat elemennya saja kan sudah cukup. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya 1B ya. Jadi masih biru. Oke. Jadi mau ditunjukkan apa ini? A subset B jika dan hanya jika A subset B jika dan hanya jika 2 pangkat A itu subset dari 2 pangkat B. Jadi dari sini yang dimaksud dengan 2 pangkat A itu apa? Ya himpunan semua di mana X itu subhimpunan dari A ya. Jadi ini yang dimaksud dengan 2 pangkat A, 2 pangkat B ya otomatis sama ya. Jadi ya dengan analogi yang sama semua X di mana X itu subset B. Jadi nanti kalau misalkan di list itu ya himpunan kosong masuk dan seterusnya sampai A juga masuk. Ini juga B-nya juga masuk. Jadi tergantung dari himpunan A dan B-nya itu apa ya. Dan kita di sini berbicara secara umum. Jadi kita tidak boleh memilih satu himpunan secara khusus dan ya kita harus pakai secara umum saja. Jadi jangan sampai kalau menunjukkan yang seperti ini itu diambil himpunannya spesifik, itu ya sangat prohibited ya. Jadi kalau kita mau menunjukkan untuk sebarang himpunan ya himpunannya sebarang, jangan diambil secara khusus. Itu ya mungkin terjadi sih ada yang berpikir seperti itu kan. Maka dari itu saya sampaikan di sini kan. Nah seperti tadi ya, jadi kita bagi jadi 2. Karena kalau mau langsungan juga agak sulit ini, jadi mending 2 arah lah. Jadi dari kiri ke kanan dulu. Ke kanan berarti kan ini ya, kiri ke kanan berarti kita punya yang diketahui apa? A subset akan ditunjukkan 2 pangkat A subset dari 2 pangkat B. Nah, yang mau ditunjukkan 2 pangkat A subset dari 2 pangkat B, berarti yang mau diambil sebarangnya otomatis apa? Yang di 2 pangkat. Oke ya. Jadi jadi yang di 2 pangkat A, nah ditunjukkan dia kalau dia anggota 2 pangkat A, dia pasti anggota 2 pangkat B ya. Berarti artinya apa? Nah, kita pakai makna dari definisi ini kan. Jadi definisi ini tuh maknanya apa ya? Kita pakai di situ. Jadi maknanya adalah X-nya itu subset dari A. Yang artinya
kalau X-nya subset A, padahal A-nya subset B, berarti kita punya dia jadi subset B kan dari sini kan. Jadi kita punya di sini ya. Nah, kesimpulannya berarti X-nya subset B. Yang bermakna apa? Ya, X-nya itu anggota 2 pangkat B. Jadi yang harus hati-hati di sini adalah cara menulisnya ya. Karena kita punya 2 pangkat A itu isinya himpunan-himpunan. A-nya itu ya himpunan awalnya, terserah isinya apapun. Ya isinya himpunan lagi juga nggak apa-apa kan. Tapi yang pasti adalah 2 pangkat A dan 2 pangkat B-nya itu isinya himpunan. Jadi ya harus diperjelas ya di situ ya untuk menuliskannya. Oke. Terus selanjutnya adalah yang kedua dari ini ya kanan ke kiri ya. Ke kiri. Ini kan. Ke kiri. Berarti kan yang kependekan ini. Diketahui 2 pangkat A subset dari 2 pangkat B. Yang mau ditunjukkan apa? A subset B. Nah, kalau yang ditunjukkan A subset B berarti diambil sebarang A anggota A. Kita harus bisa menggunakan apa yang kita punya kan. Jadi toolsnya di sini yang kita punya hanya 2 pangkat A subset dari 2 pangkat B. Berarti supaya bisa kita gunakan bagaimana? Ya gini aja, perhatikan bahwa ya kan kalau kita bentuk singleton A, ini kan pasti anggota 2 pangkat A, iya nggak? Iya kan? Iya. Karena singleton A itu subset dari A. Nah, padahal dari yang pertama ini kita punya kalau dia anggota 2 pangkat A pasti 2 pangkat B, anggota 2 pangkat B berarti diperoleh singleton A itu anggota dari 2 pangkat B. Maknanya apa? Ya berarti singleton A ini subset B. Kalau singleton A itu subset dari B, berarti kita punya apa? Ya A-nya pasti anggota B. Berarti dapat disimpulkan bahwa A subset B. Ya kan? Jadi harapannya dengan menulis seperti ini lebih jelas ya untuk step by kita yang punya tuh apa, terus yang alat yang bisa kita pakai apa, dan juga apa. Jadi itu salah satu ya tipsnya lah supaya lebih nyaman kan. Karena kalau misalkan tidak seperti itu nanti ya bingung juga yang baca pun juga bingung kan. Ini tuh sebenarnya gimana ya? Kalau seperti ini kan harapannya lebih mudah lah. Tapi ini cara terbaik ya. Jadi ya ada banyak langkah. Mungkin adik-adik ada yang memakai cara lain juga silahkan. Yang penting secara matematis itu benar. Jadi patokannya itu. Yang penting secara matematis benar. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Yang nomor 1. Baik A dan B. Oh ini bentar udah langsung ini ya, selesai. Oh nggak bentar juga ya, ternyata udah lumayan lama. Oke, kita lanjut nomor 2. Ini karena sambil bahas ya, makanya agak lama ya. Kalau misalkan langsung ngerjakan sendiri, saya rasa relatif lebih inilah. Relatif lebih cepat lah. Jadi kalau nggak perlu sambil bahas maksudnya. Oke, nomor 2. Untuk suatu bilangan bulat tertentu T diberi kita punya T-nya sudah fix dan sekali lagi ya T-nya nggak bisa diambil suatu bilangan pun fix ya di situ ya. Karena kan kita membuktikan untuk ya T-nya itu suatu bilangan bulat ya. Relasi RT pada himpunan bilangan bulat ARTB itu sama dengan A plus T kuadrat dikurang B plus sama dengan B plus T kuadrat dikurang A. Oke. Jadi ini saja ya. Diberikan T-nya itu anggota Z. Terus untuk setiap AB anggota Z, A berrelasi T dengan B itu jika dan hanya jika apa tadi? Saya lupa. A plus T kuadrat dikurang B. Kayaknya yang satunya cuma balikannya ya. A plus T
kuadrat dikurang B sama dengan B plus T kuadrat dikurang A kan. Oke, mau ditunjukkan pertama relasi ekuivalensi. Akan ditunjukkan relasi ekuivalensi, ya kan? Berarti apa? Pertama akan ditunjukkan RT-nya itu refleksif dulu. Berarti diambil sebarang A anggota Z. Jelas ya di sini ya. Kita punya A plus T kuadrat kurang A itu akan sama dengan A plus T kuadrat dikurang A kan. Ini jelas ya. Jadi kita peroleh kesimpulannya apa? A berrelasi T dengan A. Kesimpulannya apa? RT-nya itu refleksif. Saya rasa mudah ya refleksifnya ya. Kedua, akan ditunjukkan RT-nya itu simetris. Berarti ya ini diambil sebarang A anggota Z, AB ya berarti ya 2 ya. AB anggota Z sedemikian hingga A berrelasi T dengan B dulu kan. Nah, targetnya nanti mau ditunjukkan B berrelasi T dengan A. Berarti karena kita punya di sini, kalau kita jabarkan, berarti kan kita punya A plus T kuadrat kurang B sama dengan B plus T kuadrat dikurang A kan. Berarti ya dari sini kita balik kan ya sama aja ya. Karena sama dengan itu kan dia pasti refleksifnya. Apa? Ya bisa dibalik lah intinya lah. Sama dengan lah. B plus T kuadrat dikurang A sama dengan A plus T kuadrat dikurang B ya. Berarti makanya apa ini? B berrelasi T dengan Oke. Jadi kesimpulannya adalah kita punya RT-nya itu simetris. Masih cukup buat yang transitif. Oke ya. Jadi tinggal yang terakhir adalah kenapa yang terakhir adalah akan ditunjukkan RT itu transitif. Berarti maknanya apa? Ya di elemen kan. Bil sebar A, B, C anggota Z sedemikian hingga A berrelasi T dengan B dan juga berrelasi T dengan C kan. Nah, targetnya adalah kita mau menunjukkan A berrelasi T dengan C ya. Targetnya. Tapi kita jabarkan dulu lah toolsnya yang kita punya. Jadi dijabarkan di sini kita punya pertama adalah A plus T kuadrat sama dengan B plus T kuadrat kurang A. Dan kita punya B plus T kuadrat dikurang C sama dengan C plus T kuadrat kurang B ya. Targetnya apa? Kita ingin ini ya, target A berrelasi T dengan C. Berarti kan arahnya adalah kita ingin menunjukkan apa? A plus T kuadrat dikurang C sama dengan C plus T kuadrat dikurang A kan. Targetnya itu. Berarti ya sudah, kita punya di sini A plus T kuadrat kalau ini dikurang C. Karena kita punyanya itu yang dikurang B, berarti ya sudah kita kurang B dulu aja, nggak apa-apa. Terus ditambah ini B plus C ya. Nah yang ini itu kan kita sudah punya kan dari yang sini ya. Jadi bisa kita ganti jadi B plus T kuadrat dikurang A. Ini ditambah B ditambah C. Terus selanjutnya dari oke. Oh ini minus ya, jadi plus ya, pantas kok ada yang aneh ya. Ini B kurang C ya. Ini B kurang C ya. Nah dari dua ini
dan ini ya minus C ya. Nah, dari sini kan bisa kita pakai kan di situ kan. Berarti B plus T kuadrat dikurang C, dia akan sama dengan C plus T kuadrat dikurang B ya. Ini masih dikurang A, masih ditambah B ya. Berarti kita punya C plus T kuadrat dikurang B plus B hilang, kurang A ya, berarti tinggal ini. Berarti kesimpulannya adalah A berelasi T dengan C. Berarti kesimpulannya apa? RT-nya itu transitif. Transitif, kesimpulannya adalah RT-nya itu relasi ekuivalensi. Selesai kan? Jadi kurang lebih ini ya. Jadi nggak terlalu rumit kan untuk relasi ekuivalensinya. Terus selanjutnya diminta apa ini? Tentukan partisi pada P yang terbentuk oleh relasi ekuivalensi RT tersebut. Jadi oke, 2B. Jadi pertama misalkan kita mau cari kelas yang memuat 0 dulu lah. Berarti kan semua yang di Z yang berelasi T dengan 0. Berarti apa ini? Semua yang di Z yang A plus T kuadrat dikurang 0 ya, sama dengan 0 plus T kuadrat dikurang A ya, dari definisinya. Jadi kalau kita punya relasi ekuivalensi itu kan bisa kita belah-belah lah himpunannya ya. Jadi salah satunya ini ya nanti anggota Z di mana di sini kita punya apa? A kuadrat plus 2AT plus T kuadrat. Yang kanan kita punya T kuadrat kurang A. Berarti kita punya cancel hilang. Kita punya A kuadrat ditambah 2AT ditambah A sama dengan 0. Berarti kita punya apa di sini? A dikali A plus 2T plus 1 ya. Sama dengan 0 ya. Iya nggak? Berarti intinya di sini adalah A-nya itu sama dengan 0 atau A-nya itu sama dengan minus 2T min 1. Ya kan? Di Z. Jadi ya sederhananya gini lah. Jadi kita punya Z itu misalkan gede di sini. Nah, itu kebelah. Jadi ada kelas yang memuat 0. Yang memuat 0 isinya ini ada 0, ada minus 2T min 1. Ini satu kelas. Terus nanti ada kelas yang lain. Dan kalau seperti ini kita lihat ya masing-masing kelasnya isinya 2. Jadi nanti kelas yang lain bentuknya seperti apa? Ya bentuknya ini, kalau misalkan kita punya kelas A, itu ya semua, atau kelas X lah. Kelas dari X itu ya semua yang di Z yang berelasi dengan X. Dan kalau banyaknya tak hingga seperti ini dan setiap kelasnya isinya 2 ya nggak mungkin kita list kan. Banyak listnya ya otomatis tak hingga juga. Jadi ya sudah, misalnya kita berhenti sampai sini. Ya intinya bisa kita lihat lah kelas yang memuat 0 ada 2. Kalau mau dilanjutkan lagi ya silahkan ya. Yang memuat 1 ada, pasti ada 2 lagi nanti. Karena kan dia ini kan, dia solusi persamaan kuadrat kan. Ya maksimal 2 lah nanti isinya. Ya, kurang lebih isinya seperti itu. Nomor 2. Tidak ada. Permisi Pak. Kalau tidak ada, yap, silahkan. Itu berarti kalau misalkan partisinya himpunannya banyaknya tak hingga, berarti nulisnya cukup sampai tadi aja Pak. Jadi itu sudah menjawab Kalau pertanyaan. menurut saya cukup seperti ini ya. Oh, iya. Jadi soalnya pertanyaan ini kan, tentukan partisinya kan. Nah partisinya itu seperti ini. Jadi inilah partisinya. Jadi ininya bentuk-bentuk yang seperti ini. Dan ini kalau misalkan kita mau ini lebih lanjut ya. Jadi
Jadi kalau misalkan kita punya gabungan I dari misalnya 1 sampai tak hingga, terus di sini ada XI, ini nanti akan kembali lagi di Z, dan ya 1 ya, 2, irisan dari XI, XI diiris XJ ini pasti kosong jika ini XI tidak berelasi T dengan XJ. Karena dari ekuivalensinya sebenarnya. Ya sebenarnya kan kalau kita menjawab suatu permasalahan itu kan ya tetap harus yang make sense kan. Ya kita bisanya berhenti sampai sini ya sudah. Beda kasus kalau banyak partisinya berhingga. Jadi contohnya kalau misalkan seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, itu yang keterbagian ya sisa hasil bagi. Misalkan yang sisanya ketika dibagi 5, itu kan Z-nya ke partisi jadi 5 ya. Nah, kalau cuma 5 kelas saja ya ditulis saja ya. Nah, tapi kalau seperti ini kan, dan tiap kelasnya cuma isinya 2 ya mau nggak mau harus berhentinya di sini ya. Oke, semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Saya rasa bisa lanjut ya untuk nomor 3. Aduh, panjang sekali. Diberikan himpunan S dan T serta fungsi F dari S ke T, A-nya subset S, B-nya subset T ya. Oke lah, kita tulis itu dulu. Saya malas bolak-baliknya sih, soalnya. Jadi lebih enak ditulis dulu. A3A. Jadi kita punya F itu dari S ke T. Ini ya. Kita punya A-nya subset dari S, B-nya subset dari T. Berarti kan kalau kita punya di sini, ya. Jadi ini juga salah satu ini ya. Kelihatannya sepele tapi sebenarnya sangat membantu ya ketika kita menyesuaikan suatu. Menuliskan ulang itu kan sebenarnya sama saja kita memahami dengan bahasa kita sendiri kan. Jadi itu membantu lah untuk memahami permasalahan dengan lebih cepat kan. Jadi katanya bikin males kan ngapain sih seperti itu. Tapi di satu sisi manfaatnya banyak. Jadi kita punya seperti ini F ya. Terus mau ditunjukkan ya Pak, F dari A iris F inverse B, FA iris B. F dari A iris F inverse B akan ditunjukkan F dari A iris F inverse B sama dengan FA iris B. Oke. F inverse B itu apa? Berarti kan dia ini ya, balikan dari himpunan B kan. Berarti semua anggota S di mana F-nya di B kan. Iya nggak? Balikan dari B itu kan sebenarnya ya semua yang dipetakan ke B kan. Jadi dia bisa anggota A, bisa bukan kan. Makanya yang kita nggak tahu kan. Jadi semua anggota domain yang dipetakan ke B. Kalau FA itu kan ya bisa ditulis gini ya. FA anggota T di mana A-nya anggota A. Ya kan? Jadi peta dari ya himpunan A kan ya sama saja ya semua elemennya A tuh dibawa kemana kan itu jadi FA kan. Oke. Di sini kita punya kesamaan dua himpunan. Paling mudah ya kita tunjukkan dua arah ya subset, saling subsetnya aja lah. Pertama mau akan ditunjukkan F dari A iris F inverse B subset dari FA iris B. Berarti kan ini sudah mulai sesuatu yang ini ya. Maksudnya
ya sesuatu yang kadang-kadang bikin mahasiswa bingung lah. Karena kan sudah mulai sebenarnya murni pemahaman definisi sih. Jadi bukan sesuatu yang rumit, tapi ya mungkin karena simbolnya sudah mulai banyak kan. Jadi kadang-kadang ya ada yang merasa kesulitan di situ. Oke, ya intinya gini lah. Kalau kita punya yang satu subset yang lain, kan diambil yang kiri, tunjukkan dia anggota yang kanan kan. Berarti diambil sebarang A anggota F dari A iris F inverse B. Maknanya apa? Kalau A ini berarti ini terdapat misalkan Z anggota dari A iris F inverse B. Ya, A-nya ini kan sama dengan FZ ya. Ya kan? Dari definisi F dari sesuatu kan. Nah, dari situ targetnya adalah kita menunjukkan dia anggota FA sekaligus anggota B ya, berarti ya. Oke. Nah, dari sini jelas ya. Karena Z-nya anggota ini berarti kan Z-nya anggota F in. Berarti kan artinya apa? FZ itu anggota B. Oke. Dan karena Z-nya anggota A, berarti kan kita punya FZ itu anggota FA. Oke. Padahal dari sini kita punya X-nya itu sama dengan FZ. X-nya, A kita. Berarti kan karena dia anggota B, anggota FA, berarti ini anggota dari F iris B. Selesai. Ya, sudah selesai. Terus lanjut ke nomor yang kedua adalah yang sebaliknya ya, berarti ya. Mau ditunjukkan FA iris B akan ditunjukkan FA iris B subset dari F dari A inverse E. A iris F B inverse B. Nah, berarti sama seperti tadi, diambil sebarang misal X anggota F A iris B. Jadi nggak usah ini sama simbol ya, terserah ya. Kita kan punya alfabet ada 26, terus mau ditambahkan dengan yang simbol Yunani juga nggak apa-apa ya. Ini terserah mau apa, mau X, mau A, apapun lah. Cuma yang penting pemaknaannya kan. Jadi di sini kita ngambil sebarang X-nya anggota FA iris B. Berarti pertama kita punya X anggota FA kan berarti artinya apa? Ada ini ya, X anggota FA itu kan berarti maknanya ada sesuatu di A sehingga FA-nya itu sama dengan X kita kan, ya kan? Oke. Dan karena X-nya anggota B dan X-nya anggota B, berarti kita punya apa? A-nya itu anggota dari F inverse B kan? Ya kan? Ini alasannya ya karena FA-nya itu sama dengan X anggota B ya. Dari sini ya. Oke, selesai. Berarti kita punya ini ya. Ya maknanya inilah A-nya itu anggota dari A iris F inverse B. Berarti kita punya FA yang sama dengan X itu. FA yang sama dengan X kita ya anggota dari F dari A iris F inverse B. Kesimpulannya ya terbukti ya. Berarti kita punya FA iris B subset dari F dari A iris F inverse B. Ya meskipun simbolnya banyak tapi ternyata kan nggak susah kan. Ya semoga masih bisa diikuti ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Sederhana kan sebenarnya, nggak yang terlalu ini. Cuma ya mungkin pemahaman tentang himpunannya harus kuat lah.
Oke. Oke. Yang B ya, sekarang yang 3B. F-nya dari S ke T, F injektif jika dan hanya jika. Yang 3B, F itu dari S ke T akan ditunjukkan F-nya itu injektif jika dan hanya jika apa tadi? Untuk setiap AB subset S, FA iris B sama dengan FA iris FB. Untuk setiap AB subset S, FA iris B, FA iris FB. Ya, sama seperti tadi ya. Kita mau dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ya. Jadi oke. Dari kiri ke kanan kan berarti diketahuinya adalah F-nya injektif. Yang mau ditunjukkan adalah ini ya. Statement star ini ya. Ini salah satu cara supaya tidak menulis ulang lah. Oke. Ini sebenarnya jelas sih kalau kita lihat dari ini ya, dari gambar ya. Tapi ya, oke, kita start dari yang pertama ya. Jadi mau ditunjukkan kalau yang start itu kan ini ya. Kita bisa yang satunya dulu. Nah, yang di sini berarti kan diambil sebarang X anggota F A iris B. Berarti maknanya apa? Ada sesuatu misal Z anggota A iris B, Fx-nya itu sama dengan Z, ya kan? Dan otomatis ini ya, karena Z-nya anggota A, berarti kan kita punya, ini kembali ini FZ ini. FZ-nya sama dengan X. Z-nya anggota A berarti FZ yang sama dengan X kita itu anggota FA kan. Dan karena Z-nya anggota B, FZ kita yang sama dengan X ini juga berarti anggota FB. Berarti maknanya apa? X-nya anggota F dari A iris FB. Oh, ini berarti masih belum pakai injektifnya yang satu. Ya, sisi lain. Yang ini, yang satunya FA iris FB subset dari FA iris B. Ini harusnya pakai injektifnya ini. Karena yang sebelumnya kan tidak pakai injektifnya kan. Injektifnya bermain di sini yang seharusnya. Jadi diambil barang X anggota FA iris FB berarti ini ya FA iris FB berarti dia anggota FA anggota FB berarti misalkan terdapat A kecil anggota A dan B kecil anggota B ya. Sedemikian hingga FA itu sama dengan X, FB sama dengan X kan. Iya kan? Ini dari pemaknaan X anggota FA dan X-nya itu juga anggota FB. Dari sini apa? Oke, kita punya
FA sama dengan FB ya. Karena dia injektif, kita punya A sama dengan B. Oke. Ini karena injektif. Definisi injektif kan ini toh. Kalau kita punya petanya sama, prapetanya harus sama ya. Berarti kita simpulkan apa? Ya A-nya anggota ya, berarti ya. Berarti X atau ini ya, FA ini yang sama dengan X ini anggota dari FA iris B. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Jadi kadang-kadang seperti itu. Ya, kalau kita punya misal yang mau kita tunjukkan tuh kita pecah 2 kasus, itu bisa butuh asumsinya itu ya hanya 1 kasus saja kan. Jadi nggak harus lah yang ini pakai injektifnya. Cuma kan supaya yang sisi kan ya 2 kasus itu kan harus terpenuhi ya. Makanya tetap injektifnya itu perlu di sini ya. Meskipun ya hanya 1 kasus saja yang pakai injektif. Wah, 1 jam baru dapat 3, luar biasa. Kalau nggak sampainya ini sih lebih cepat lagi sih. Oke. Kita lanjut. Oke, ini tinggal yang kedua ya berarti ya. Kedua dari kanan ke kiri ya. Jadi kita punya pernyataan start ini ya. Kita tulis saja lah daripada ini subset S. Kalau F A yang irisan dulu ya. Iris B itu sama dengan FA iris FB, maka F-nya injektif. Nah, kemudian kita pakai yang ini tadi. Kita pakai yang bawah ini ya. Oke. Ini AB-nya juga sebarang ya. Oh ya, untuk setiap AB. Ya, oke. Sip. Oke, ya. Saya mau ngapain nih? Oke. Kalau ditunjukkan F-nya injektif, berarti kan ini ya. Diketahuinya inilah. Jadi ini diketahui yang pernyataan start tadi kan ini ya. Diketahui pernyataan start yang mau ditunjukkan kan berarti F-nya injektif. Berarti kan diambil sebaran AB di ini ya, di S ya berarti ya. Sedemikian hingga FA sama dengan FB. Targetnya kan kita mau menunjukkan A sama dengan B ya, berarti ya. Nah, kira-kira dari sini kita bisa apa ini dari yang diketahui ya? Ya sudah, coba ini dihubungkan dengan himpunannya ya. Oke, kita set himpunannya A mungkin singleton A, B itu singleton B, ya kan? Dari situ kita punya FA sama dengan FB ya. Oke, ya. Berarti kan dari sini plus FA sama dengan FB, nih ya, dari ini. Berarti kita punya FA ini kan anggota dari FA sama dengan FB kan. A-nya ini, B-nya ini ya. Karena dia sama, sebentar, berarti
Fi kita inilah. Oke. Ini Fa itu anggota dari Fa besar kan. Terus di sini Fb itu anggota dari Fb besar kan. Karena kita punya Fa itu sama dengan Fb, berarti kan kita peroleh apa? Fa itu anggota dari Fa besar diiris Fb besar kan. Iya nggak? Karena dia juga anggota Fb. Berarti kita punya Fa ini anggota dari F dari A iris. Oke? Ini dari asumsi ya. Jadi yang kita punya di awal tadi diketahui yang ini kan star kita kan. Jadi dari situ Fa-nya anggota Fa iris B, berarti kan kita punya A-nya itu anggota dari ini ya, A iris B ya. Iya nggak? Berarti maknanya apa? A-nya anggota B. Ya ini mau nggak mau ya berarti A sama. Ya sudah, berarti kesimpulannya F-nya injektif. Jadi gimana caranya memanfaatkan apa yang sudah diketahui sebagai alat untuk membuktikan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tinggal 2 lagi. Sudah 1 jam. Cepat sekali. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjut ya. Jadi nomor 4. Ini harusnya di-delete aja nih. Oke, kalau mau tahu CO-nya ya bisa dibaca ya di sini ya. Edit page, delete page, biar nggak terlalu banyak. Nah, oke, kita bisa lanjut. Nomor 4. Nggak ada yang mau ditanyakan, oke. Jadi sudah hampir 1 jam ternyata kita bahas. Dari start awal record tadi. Oke. Diketahui misalkan bla 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 ya. Ini ternyata susah. Iya. F-nya dari S ke T, G-nya dari S ke T. Oh, bukan, T ke U. T ke U. Berarti kalau kita punya S, kita punya T, kita punya U. Berarti ini ya, kita punya ini F, kita punya di sini G ya. Dari situ mau mencari syarat cukup. Oke. Syarat cukup. Ini ya, G bundaran F ini invertible. Invertible itu maksudnya dia punya inverse-nya itu selalu fungsi ya. Jadi dia punya fungsi inverse. Ya karena nggak ada keterangan apapun ya kita klaim aja kan. Di inilah jika Fg itu bijektif, maka G bundaran F dia invertible. Yang paling mudah kan ini ya. Jadi ini syarat cukupnya. Tapi kalau dibuat 2 arah susah ya. Jadi nggak tahu lah. Kalau jika makanya dicari konversinya itu yang relatif lebih sulit ya. Kalau ini kan jelas jadi relatif lebih mudah ya. Jadi buktinya ini jangan-jangan ini ya. Kalau misalkan punya syarat cukup yang lain nggak apa-apa ya. Intinya kan ini cuma diminta untuk berikan syarat cukup kan. Jadi nggak harus ini ya. Jadi buktinya misalkan kita punya ini ya, diketahuinya F dan G-nya bijektif.
yang mau ditunjukkan G bundaran F dia invertible kan. Invertible. Berarti ini ya, karena FG-nya bijektif kan berarti kita punya F inverse, G inverse itu ada, dan dia merupakan fungsi juga ya. Ya karena ya enggak, kalau kita punya fungsinya bijektif kan kita bisa cari balikannya kan dengan mudahnya. Terus selanjutnya mau ditunjukkan apa? Kalau G bundaran F berarti mungkin dibalik ya. Jadi F inverse bundaran G inverse itu sama dengan inverse dari G bundaran F. Iya kan? Ya. Pertama ditunjukkan apa fungsi dulu. Ya. Oh, kalau yang ini ya. Oh iya. Ini belum ditunjukkan fungsi. Perlu ditunjukkan dia suatu fungsi ya. Fungsi. Berarti kan kita punya ini ya, kalau kita punya X1, X2 anggota di bundaran F itu dari situ, berarti ini balikannya ya, dari T ya, DU. Kita punya, kalau X1 sama dengan X2, kita kan punya apa? F inverse dari bundaran G inverse dari X1, ini kan sama saja F inverse dari G inverse X1 kan. Karena G-nya bijektif tadi, G inverse-nya juga fungsi kan, berarti ini bisa kita ganti ya. G inverse dari X2. Berarti kan ini jadi F inverse bundaran. Karena bijektif ya sebenarnya. Berarti kan ya paling tidak kita sudah tahu F inverse bundaran inverse itu fungsi. Terus ditunjukkan dia samanya ya. Kalau menunjukkan dua fungsi sama itu bagaimana? Ya ambil sebarang yang di domain, tunjukkan ya dia ini ya. Tunjukkan hasil petanya sama kan. Kalau kesamaan dua fungsi kan. Berarti diambil sebarang misal X anggota S ya. Ya intinya tuh sebenarnya gini, kalau dia inverse-nya nanti akan benar-benar balik ke X lagi lah. Sederhananya kan seperti itu kan. Jadi F inverse dari G inverse ini kalau dikenakan pada di bundaran F X ya kan, ini kan sama saja F inverse G inverse. Ini langsung aja ya, ini dikenakan pada G lagi dari Fx, berarti di F inverse dari Fx yang mana ini jadi X lagi ya. Ini kesimpulannya kita punya F inverse bundaran G inverse ini sama dengan G bundaran F inverse. Tapi yang menarik di 4B ternyata nggak harus seperti itu, ternyata bisa ya. Jadi kita punya F-nya dari N gabung 0, N gabung 0 ke ini ya, N gabung 0, terus G-nya juga sama, N gabung 0, N gabung 0. Jadi kita punya F-nya itu kita shift 1 ke kanan ya berarti ya. Jadi ini N dibawa ke N plus 1, kalau yang ini N dibawa ke N 0, ini dibawa ke N-1 kalau N-nya tidak sama dengan 0 ya. Oke nggak? Oke. Pertanyaan pertama, apakah F bijektif? G-nya bijektif tidak, di bundaran F invertible. Jadi ini ya. F-nya jelas tidak bijektif. Karena
tak surjektif kan, ya enggak? Karena kan kalau kita ini ya, terdapat 0, anggota N gabung 0, sedemikian hingga untuk setiap X anggota N gabung 0, fx-nya ini kan sama saja ini kan, X plus 1 ini kan nggak mungkin 0 ya. Jadi ya dia tidak subjektif. Terus selanjutnya G-nya ya. Apakah G-nya bijektif? Ternyata G-nya itu juga tidak bijektif. Ya karena nggak injektif ya. Karena kan di sini ada yang dibawa ke 02 kan. Nah, tak injektif kan. Ya bisa kita lihat kan. Terdapat 0 di N gabung 0. Sedemikian hingga kita punya di sini G0 ya. G0 itu kan jadi 0 dari definisi, dan G1 ini sama dengan 0 juga. Ya, 0 tidak sama dengan 1. Jadi kita punya dua elemen yang dipetakan ke satu elemen yang sama, tapi prapetanya berbeda. Terus, bagaimana dengan G bundaran F-nya? Jadi untuk setiap ini ya, X anggota N gabung 0, kita punya kalau X-nya sama dengan 0, jadi G bundaran F dari 0, itu kan jadi ini ya, G dari 0 plus 1 kan berarti 1, ini kan berarti balik lagi. Dan X-nya tidak 0, kita punya G bundaran F dari X itu kan jadi sama X plus 1, tapi karena tidak 0 dibalikin lagi jadi balik ke X kan. Berarti kita punya G bundaran F ini kuantitas, dan jelas dia nanti jadi bijektif karena dipetakan ke diri sendiri ya. Jadi selesai ya. Jadi kita punya G-nya bijektif. Jadi maknanya apa ya? G bundaran F itu jelas dia invertible kan. Di situ. Kesimpulannya adalah, intinya adalah ini. Kesimpulannya ya, syarat FG bijektif itu terlalu kuat. Karena kalau kita punya, ya sama seperti kasus inilah lagu yang jika topi saya maka bundar gitu ya. Ya kalau misalkan topinya orang lain kan juga belum tentu ini ya, belum tentu. Jadi bisa ada kemungkinan kita kan hanya mengklaim kalau topi saya itu bundar, ya kan? Jadi kalau kita tahu dia itu merupakan topi saya, berarti kan dia bundar ya. Topinya orang lain ya nggak tahu. Dan kalau topinya orang lain bundar boleh nggak? Ya boleh. Sama seperti ini. Kita hanya mengklaim F dan G-nya bijektif, maka sifat itu berlaku. Kalau nggak bijektif gimana? Ya nggak tahu. Dan faktanya ada yang tidak bijektif, tapi ternyata dia memenuhi. Jadi tidak ada masalah. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin nomor 4? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, terakhir. Wah, bisa kurang dari 1,5 jam kan, berarti silahkan aja. Nggak terlalu banyak. Jadi ini kita punya himpunan matrik bujur sangkar, ukurannya 2x2, dinotasikan dengan M2R, relasinya seperti itu ya, sama dengan 0 ya. Jadi, oke. Untuk setiap AB, anggota, oh ya, ini masih masuk kan ya suaranya ya, M2x2R. Oke.
A berelasi dengan B jika dan jika apa tadi? AB-nya itu sama dengan 0 di 2 kali 2 ya ukurannya. Diselidiki sifat refleksif, transitif, simetris. Ini nggak mungkin ini. Ya harusnya nggak mungkin ini. Jadi akan ditunjukkan pertama apa? Refleksif seharusnya tidak ya. R ini tidak refleksif. Jadi diambil, kalau tidak itu kan pakai counter example. Misal A-nya itu diambil, misal B-nya diambil, supaya ini jadi 0 berapa? 0, 0, 1, 0 misal. Ya enggak? Jadi 0 enggak? Saya pengen ada yang di paling kiri supaya nanti dikali ada yang enggak 0 kan. Jadi kita punya, oh ya tidak refleksifnya salah. Ini simetris. Kita punya A kuadrat atau AA dengan jadi 1000 ya. Ya nggak sih? Yang tidak 0. Berarti kesimpulannya apa? A tidak berelasi dengan A. Jadi kesimpulannya adalah R-nya tak refleksif. Terus yang kedua, R-nya itu tidak simetris. Kenapa? Karena bisa ambil ya ini tadi. Saya langsung mikir ke simetrisnya. Lupa ini ya. Simetris refleksifnya tadi. 0, 1, 0, 0 ya. Bisa dilihat AB-nya itu 0, 0, oke, 0, 0, oke. Jelas ya 0, 0 ya. Tetapi kita punya BA BA-nya berapa ini? 0, 0, 1, 0 ya. Jadi kita punya A berelasi dengan B, tetapi B-nya tidak berelasi dengan A. Jadi kesimpulannya adalah R-nya tidak simetris. Terus ketiga, seharusnya juga tidak transitif. R-nya itu tidak, karena logikanya itu kan kalau kita punya AB-nya 0, BC-nya 0, AC-nya itu kan harusnya ya nggak harus 0 ya. Jadi sederhananya ini ya, kalau diambil B-nya 0 ya. Nah, di sini nggak ada keterangan ini kan, B-nya terserah kan. Oh, ya, terserah. Ya, paling mudah itu. Diambil apapun. Misal yang tadi lah. B-nya diambil 0 kan boleh, atau itu ada keterangan apapun. C-nya ya saya ambil yang B-nya tadi ya. Jelas bahwa AB-nya itu 0, terus BC-nya itu 0, tetapi kita punya AC-nya apa? Ya tadi sudah dihitung ya AC ya. Oh AC-nya yang 0, kita balik aja. Jadi dibalik. Ini yang 1, 0 kan? Ya enggak? AC-nya ya masih enggak 0, 0, 1, 0, 0. Jadi kesimpulannya adalah A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, tetapi A tidak berelasi dengan C.
Jadi kesimpulannya adalah R-nya itu tidak. Oke, jadi selesai ya. Nah, itu tadi pembahasannya mengenai beberapa hal ya terkait dengan himpunan dan juga relasi. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.